Selamat datang di channel Drive and Ride. Video kali ini adalah Hyundai Ioniq 5N. Tapi yang di depan ini berbeda dengan yang versi Indonesia. Karena yang ini benar-benar CBU dari Korea yang dibawa langsung ke sini. Kemudinya pun berada di sebelah kiri, seperti di negara asalnya. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Apa saja detailnya, langsung saja tonton video ini. Pertama-tama kita bahas warnanya dulu. Khusus di varian N, warnanya lebih eksklusif ya. Nama warnanya ini N Performance Blue. Biasanya hanya dipakai pada varian N. Beberapa perubahan di sektor eksterior membuat ukuran dimensinya lebih besar sedikit. Pada bagian depan lebih terlihat agresif dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa. Lampu depan masih parametric pixel LED. Desain bumper berbeda, dengan desain yang lebih besar dan ada beberapa lubang udara yang diarahkan langsung untuk mendinginkan motor listriknya. Pada bagian ini yang biasanya LED, yang sekarang menjadi lubang-lubang kecil. Di bagian grill yang tertutup ada logo N dan kamera depan dari kamera 360-nya yang terkoneksi pada radar yang ada di atas sini, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Pada bagian samping terlihat lebih rendah ya, karena mobil ini memiliki ground clearance yang lebih rendah 20 mm dibandingkan dengan Ioniq 5 yang biasa. Lalu fender depan dan belakang yang lebih lebar untuk mengimbangi kaki-kaki yang lebih lebar, serta adanya sideskirt dual tone. Di versi ini juga tidak memiliki panoramic roof, karena untuk mengurangi bobot kaca yang tebal. Posisi port charging sama, berada di sebelah kanan, dan sudah support dengan AC dan DC fast charging, yang sudah CCS 2. Di sebelahnya ada indikator dari baterai, dan buka tutupnya sudah elektrik. Pada bagian belakang, masih menggunakan lampu belakang yang sama dengan desain pixel. Pada Ioniq 5N sudah terpasang spoiler, dan kaca belakang sudah ada wiper dan defogger. Di atas ini juga ada third brake lamp dan ada kamera di bawahnya, karena sudah menggunakan digital rear view mirror. Bumper belakang lebih besar karena adanya penambahan beberapa lubang ventilasi yang fungsional. Kemudian pada bagian bawahnya dengan desain diffuser berwarna piano black, termasuk ada rear fog light, dan pastinya ada logo N di belakang sini. Pada pintu belakang sudah electric tailgate. Kapasitas bagasinya lumayan besar ya dan lebar. Dan di sini ada cover penutup agar barang bawaan tidak terlihat. Di bawah sini ada tempat penyimpanan barang. Lalu ada power outlet. Untuk rodanya berdiameter 21 inch, lebih besar 1 inch dari Ioniq 5 biasa. Meskipun lebih besar, tapi ini lebih ringan karena velgnya ini menggunakan fork aluminium. Bannya menggunakan Pirelli P0, di mana profil ban depan dan belakang 275/35. Pengeremannya big brake kit dari N, di mana kaliper depannya 4 piston, dengan discnya 400 mm, dan yang belakang 360 mm, dan sudah dilengkapi dengan N Regen Brakes. Di sektor performa, dua motor listriknya mampu beroperasi hingga 21.000 rpm, yang mampu menghasilkan tenaga 650 PS, dengan penggunaan N-Green Boost, di mana tenaga normalnya 609 PS dan 41 PS saat menggunakan N-Green Boost. Dan untuk torsinya mencapai 770 Nm yang tenaganya ini disalurkan ke 4 roda, yang bisa membuat mobil ini akselerasi dari 0 ke 100 diklaim Hyundai hanya 3,4 detik saja, dan top speed mencapai 260 km per jam. Mobil ini juga bisa diatur tenaganya mau 100% di depan dan 100% di belakang, ataupun di antaranya, lewat fitur N-Torque Distribution. Penggunaan baterainya juga lebih baru, dengan kapasitas baterai yang lebih besar, di 84 kWh. Dan yang paling berbeda lagi, adanya teknologi N-Battery Preconditioning, agar suhu baterai tetap optimal di saat mobil melaju. Akses masuk melalui Smart Entry, desain door trim simple, dan dari atas ini sampai ke armrest berbahan soft touch. Lalu di bawahnya hard plastik. Di tengah sini ada tombol auto folding, electric mirror, power door lock, power window, dan window lock. Di sisi sini ada ambient light-nya, begitu juga pada bagian speaker. Speakernya ini menggunakan merek Bose. Masuk ke ruang kabin, auranya berbeda dengan Ioniq 5 biasa. Lebih sporty, dan instrumen panel dengan layar yang besar. Di sebelah sini ada headlamp leveling, stability control, charging, electric parking brake, dan auto hold. Setirnya sudah ada tilt dan teleskopik,
Dan ada 4 tombol utama di setir ini. Disinilah membuat rasa berkendaranya jauh lebih fun. Sebelah kiri ada drive mode, ada 3 level, eco, normal, dan sport. Lalu pengaturan cruise control yang sudah adaptif, dan MID speedometer. Sebelah kanan ada N green boost untuk menambah tenaga selama 10 detik yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu ada audio steering switch. 2 tombol N ini merupakan preset untuk menyimpan data pengaturan mobil yang kita sudah setting. Jadi kita tidak perlu lagi membuka menu dan melakukan setting satu persatu. Kemudian ada tuas pedal shift. Tuas sebelah kiri pengaturan lampu depan yang sudah adaptif. Di kanan bawah adalah letak dari tuas transmisinya, dan mode parking ada di samping. Di atasnya tuas wiper dengan intermittent wiper. Speedometer full TFT digital, dan yang ini merupakan tampilan dari mode N-nya. Sebelah kiri ada indikator dari temperatur motor listrik dan baterainya. Pada MID-nya ada histori pemakaian dari jarak, waktu, sampai konsumsi baterainya. Ada tekanan bar secara real time. Ada lap timernya juga ya. Ini cocok banget buat track day di sirkuit. Dan ada GeForce meternya. Tampilan speedometernya bisa kita ganti-ganti dengan beberapa model. Head unit sudah terintegrasi dengan mobil, dan ini dia dari N-mode-nya, banyak sekali untuk pengaturannya. Semua pengaturan performance ada di dalam sini. Ada N-launch control dengan 3 level pengaturan. N-battery conditioning berfungsi pendinginan baterai untuk menjaga suhu tetap optimal dan kondisi baterai yang maksimal. N-pedal. N-pedal ini membuat regenerative braking-nya ini seperti engine braking. N-drift optimizer, supaya kita bisa dengan mudah melakukan drift. N-active sound. Mobil ini bisa mengeluarkan seperti sensasi suara mesin lewat speaker. Jenis suaranya pun ada beberapa macam. N-eShift berfungsi sebagai pemindah gigi. Memang mobil ini tidak ada gearbox ya, tapi disimulasikan seolah-olah memiliki gearbox. Ini tampilan dari indikator baterainya dan seberapa jarak jauh yang bisa ditempuh. Ini menu pengaturan semua fitur dari mobil ini. Di pengaturan kendaraan terbagi beberapa pengaturan lagi. Di menu drive mode ada pilihan seberapa responsif untuk mode pengeremannya. Driver assistance ada pengaturan dari ADAS. Menu climate untuk semua pengaturan dari AC-nya. Di menu seats ada pengaturan dari ventilasi pada jok mobil, dan setir juga ada untuk penghangatnya. Pada versi Korea sudah ada fitur head-up display, tetapi untuk versi Indonesianya tidak ada fitur ini. Di panel tengah ada pengaturan dari AC mobil yang sudah digital dan auto climate, lalu ada tombol shortcut ke menu media dan maps-nya. Lalu di bawahnya ada colokan untuk video input dan USB charger. Ada fitur NFC. Fitur ini juga tidak dimiliki di versi Indonesia. Ini tombol dari sensor parkir dan kamera 360-nya. Di sini juga ada beberapa mode tampilan dari kamera 360-nya. Pada konsol tengahnya juga ada USB charger dan power outlet. Lalu 2 cup holder, armrest balut leather, dan ada konsol box. Bentuk spark key-nya seperti ini. Glove box, soft opening yang di dalamnya ada lampu. Di atas ini ada pengaturan lampu kabin, indikator seatbelt, dan tombol SOS. Spion tengah sudah auto dimming. Joknya semi bucket, kombinasi antara bahan leather dan sweat. Pengaturannya masih manual ya, karena untuk mengurangi bobot mobil. Pada jok belakangnya sama, dan ada 3 headrest yang bisa di-adjustable. Lalu di tengahnya ada armrest dan cup holder, termasuk ada ISOFIX. Ada AC untuk penumpang belakang yang terletak di samping kanan dan kirinya. Kemudian di sini ada 2 USB charger. Door trim belakang juga dilengkapi dengan ambient light. Jadi Ioniq 5N ini bukan sekadar mobil listrik biasa, tapi oleh Hyundai dibuat menjadi fun to drive yang tidak ada di mobil listrik lainnya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Bagi yang suka video ini bisa like dan subscribe. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton.